Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih ada yang ingat gak sih apa materi yang diajarkan pada minggu lalu? Pastinya masih pada ingat dong. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai jenis-jenis konstruksi gedung. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yaitu terkait memahami jenis-jenis struktur konstruksi gedung. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis struktur konstruksi gedung, dan yang kedua, kalian dapat memahami pengertian dari setiap struktur konstruksi gedung. Sebelum kita berdiskusi kelompok, kita lihat dulu ya tayangan video terkait materi jenis-jenis konstruksi gedung. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan bersama saya Zalfa Nabila Putri SPD. Pada video ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis struktur konstruksi bangunan gedung. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, yaitu mengenai jenis-jenis konstruksi bangunan gedung, ada yang tahu nggak sih apa itu konstruksi bangunan gedung? Lalu strukturnya ada apa saja ya dalam konstruksi bangunan gedung itu? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, struktur konstruksi bangunan gedung dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada struktur bawah, yang kedua ada struktur tengah, dan yang ketiga ada struktur atas. Di mana struktur bawah itu meliputi pondasi, struktur tengah itu meliputi dinding, dan struktur atas meliputi kolom, pelat, dan juga tangga. Yang pertama ada pondasi. Pondasi merupakan komponen atau struktur paling bawah dari sebuah bangunan. Meski tidak terlihat secara langsung saat bangunan sudah selesai, namun secara fungsi struktur keberadaan pondasi tidak boleh terabaikan. Perlu perencanaan yang matang karena salah satu faktor yang mempengaruhi keawetan ataupun keamanan bangunan adalah pondasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pondasi ini sangatlah penting dalam suatu pembangunan struktur bangunan karena pondasi merupakan tumpuan awal dari sebuah bangunan. Berawal dari pondasi, maka akan terjadilah suatu pembangunan. Selanjutnya, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menentukan jenis ukuran serta konstruksi pondasi? Oke, jadi yang pertama adalah jenis bangunan, kedua beban bangunan, ketiga kondisi tanah, keempat faktor yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, apa sih fungsi pondasi itu? Fungsi pondasi sendiri adalah sebagai perantara untuk meneruskan beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya-gaya lain yang bekerja ke tanah pendukung bangunan tersebut. Adapun syarat-syarat pembuatan pondasi. Yang pertama, konstruksi pondasi harus kuat. Yang kedua, bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang tahan lama dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, konstruksi pondasi harus dapat menahan gaya serta tekanan yang berasal dari luar. Yang keempat, pondasi diletakkan di atas struktur tanah yang keras. Dan yang terakhir adalah pondasi harus dapat menahan gangguan-gangguan dari dalam tanah. Lalu, jenis-jenis pondasi itu ada apa aja sih? Jadi, bentuk pondasi ditentukan oleh berat bangunan dan keadaan tanah di sekitar bangunan. Sedangkan kedalaman pondasi ditentukan oleh letak tanah padat yang mendukung pondasi. Jenis-jenis pondasi dibagi menjadi 2, yaitu pondasi dangkal dan juga pondasi dalam. Yang pertama yaitu pondasi dangkal. Pondasi dangkal biasanya dibuat dekat dengan permukaan tanah. Umumnya, kedalaman pondasi didirikan kurang dari 1/3 dari lebar pengganti sampai kedalaman kurang dari 3 meter. Nah, pondasi dangkal juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pondasi tapak atau pad foundation. Yang kedua pondasi jalur atau pondasi memanjang atau strip foundation.
Yang ketiga, pondasi tikar atau rough foundation. Yang keempat, pondasi sumuran. Yang kelima, pondasi umpak. Dan yang keenam, pondasi plat beton lajur. Berikut ini merupakan contoh gambar dari jenis-jenis pondasi dangkal. Bisa dilihat pada layar. Yang pertama ada pondasi tapak. Yang kedua ada pondasi jalur atau pondasi memanjang yang biasanya kita gunakan. Yang ketiga ada pondasi tikar seperti ini. Yang keempat ada pondasi sumuran. Yang kelima ada pondasi umpak. Nah, untuk pondasi umpak ini biasanya digunakan untuk rumah-rumah panggung. Dan yang terakhir ada pondasi plat beton lajur. Dan yang kedua ada pondasi dalam, di mana pondasi dalam merupakan pondasi yang didirikan di permukaan tanah dengan kedalaman tertentu, di mana daya dukung dasar pondasi dipengaruhi oleh beban struktural dan kondisi permukaan tanah. Untuk jenis-jenis pondasi dalam sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pondasi tiang pancang. Yang kedua ada pondasi piers atau dinding diafragma. Yang ketiga ada pondasi caisson atau bore pile. Kemudian berikut merupakan contoh-contohnya dari pondasi dalam, yaitu pondasi tiang pancang, pondasi piers atau dinding diafragma. Selanjutnya ada pondasi caisson atau bore pile. Nah, untuk pondasi bore pile ini biasanya disebut juga dengan paku bumi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah dinding. Dinding merupakan bagian konstruksi bangunan bagian tengah atau struktur tengah yang juga penting dan berfungsi untuk membentuk konstruksi bangunan, melindungi dalam bangunan, maupun menjaga penampilan artistik dari suatu bangunan. Jenis-jenis dinding dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada dinding batu bata, yang kedua ada dinding bata cetak, yang ketiga ada dinding bata hebel, yang keempat dinding batako atau beton, yang kelima adalah dinding partisi. Nah, selanjutnya ada kerangka. Struktur rangka bangunan berfungsi untuk meneruskan beban vertikal maupun beban horizontal, baik berupa beban tetap, beban hidup, maupun beban sementara ke tanah. Struktur rangka meliputi yang pertama rangka atau skeleton, yang kedua kabel dan jaringan, yang ketiga permukaan bidang. Nah, permukaan bidang ini dibagi lagi, yaitu ada bidang lipat, cangkang, dan membran. Selanjutnya yang terakhir ada atap. Apa sih yang kalian ketahui tentang atap? Jadi, atap merupakan bagian bangunan gedung atau rumah yang letaknya berada di bagian paling atas. Sehingga untuk perencanaan atap ini haruslah diperhitungkan dan harus mendapat perhatian yang khusus dari perencana. Karena kalau atap tidak diperhatikan dengan baik dan tidak diperhitungkan dengan baik, nantinya tidak akan tahan lama. Nah, untuk struktur utama konstruksi atap meliputi penutup atap, gording, dan juga kuda-kuda. Demikianlah tadi pembahasan terkait jenis-jenis struktur konstruksi bangunan gedung. Sampai bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian lihat video yang telah Ibu tayangkan, ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, saya ingin bertanya, manakah dari kelima jenis dinding yang sudah Ibu jelaskan di video tadi yang paling kuat? Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Dalam pengaplikasian pondasi tiang pancang dengan pondasi piers, apakah berbeda? Terima kasih. Bu, saya juga mau tanya, bisa nggak Ibu jelasin lebih detail tentang struktur utama konstruksi atap? Ternyata banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tayangan video tersebut. Tugas kalian sekarang adalah mencari tahu lebih dalam lagi terkait materi yang sudah dipaparkan pada video tersebut secara berkelompok. Sekarang kalian sudah selesai berdiskusi secara kelompok. Sekarang waktunya kalian semua untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kalian satu persatu ya.
Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ingin tanya satu hal, hari ini kita sudah dapat pelajaran apa saja? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Pertemuan kali ini kita udah belajar mengenai struktur konstruksi sebuah bangunan. Mulai dari struktur bawah, tengah, dan struktur atas. Terus kita juga sudah belajar jenis-jenis fondasi, dinding, kerangka, dan juga atap. Untuk hari ini cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.